jenis kambing. Seperti yang kita ketahui ada jenis kambing domba, biri-biri, atau seperti yang kita ketahui kambing Jawa. Apakah semuanya bisa dijadikan korban? Semuanya bisa dijadikan korban dengan cara atau dengan maksud, dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Apa syarat-syaratnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Sahabat-sahabat yang saya cintai, wabil khusus subscriber channel kami, yaitu channel HM Al-Naroh 2. Mudah-mudahan sahabat-sahabat tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap sehat, tetap menjalankan segala perintah dan juga larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang saya cintai, kita sudah mendekati bulan Dzulhijjah, di mana setiap tanggal 10 di bulan Dzulhijjah setiap umat Islam akan mengalami atau akan menghadapi satu hari raya besar, yaitu hari raya Idul Adha, di mana di dalam hari raya Idul Adha kita sebagai umat Islam disunahkan untuk menyembelih hewan kurban sebagai bentuk kurban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat yang saya cintai, seperti yang telah kita ketahui bahwa kurban berasal daripada yang pertama, pada Nabi Adam alaihissalam, ketika anaknya yaitu Habil ibn Adam dan juga Qabil ibn Adam yang berusaha mendapatkan iklimah, kemudian diundilah atau diadakan sayembara untuk memberikan hasil daripada karya masing-masing, yaitu Habil menyerahkan seekor kambing dan Qabil menyerahkan buah-buahan, dan yang diterima adalah yaitu Habil korban dengan kambing. Kemudian lebih jauh, pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim yang seperti termaktub di dalam Al-Quran, diberikan atau didatangi seorang malaikat di dalam mimpinya, yaitu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih salah seorang anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, sebagai bentuk kurban. Kemudian setelah bangun dari mimpinya, Nabi Ibrahim meyakini bahwa mimpi itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari iblis. Berkatalah Nabi Ibrahim kepada istrinya untuk atau menceritakan kembali mimpinya yang telah dialaminya. Apa tanggapan dari istri Nabi Ibrahim tersebut? Subhanallah, luar biasa. Tanggapan daripada Nabi Ibrahim tersebut, istri dari Nabi Ibrahim tersebut mengatakan bahwa saya akan taslim atau akan pasrah, karena anak itu adalah titipan, ketika Allah akan mengambil maka saya akan pasrah. Mendengar jawaban daripada istrinya, ada sedikit kelegaan yang dialami oleh Nabi Ibrahim, walaupun belum sepenuhnya lega, karena masalah ini belum diceritakan kepada anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, yang masih berusia puluhan tahun atau sekitar 10-13 tahun. Selesai itu, Nabi Ibrahim menceritakan kembali kepada anaknya bahwasanya beliau didatangi atau diperintahkan untuk menyembelih dirinya sebagai bentuk kurban, dan yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tanggapan Nabi Ismail? Luar biasa. Nabi Ismail pun pasrah terhadap keputusan, terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho dan ikhlas. Ketiga manusia yang luar biasa tersebut tidak mulus sampai di situ menghadapi situasi seperti ini. Iblis yang sudah berjanji, iblis yang sudah bersumpah untuk selalu menggoda anak turun Nabi Adam alaihissalam, menggoda ketiga manusia luar biasa tersebut dengan merayu ketiganya. Yang pertama yang dirayu adalah
istri daripada Nabi Ibrahim. Istri Nabi Ibrahim tidak tergoda dan tidak terayu sama sekali. Bahkan istri Nabi Ibrahim melemparinya batu iblis kepada iblis tersebut dengan mengatakan Bismillah ya Allahu Akbar. Lalu bagaimana dengan Ibrahim? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun tidak luput dari godaan iblis. Iblis menggoda keduanya. Akan tetapi sekali lagi beliau adalah manusia yang sangat luar biasa, sehingga tidak tergoda sama sekali oleh bujuk rayu daripada iblis. Beliau berdua sama seperti istri daripada Nabi Ibrahim melempari batu terhadap iblis tersebut kepada iblis tersebut dengan mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Momen ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh anggota atau seluruh orang-orang yang menjalankan ibadah haji, yaitu dengan melempar jumroh. Asal usul daripada melempar jumroh adalah mengusirnya setan yang menggoda Nabi Ibrahim, istrinya, dan Nabi Allah Ismail untuk tidak patuh terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang saya cintai, di masa sekarang, di masa pandemi, kita menghadapi sebuah virus yang bernama COVID-19. COVID-19 melumpuhkan segala aspek ekonomi yang ada pada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat dunia pada umumnya. Ekonomi anjlok. Lalu sebagian dari teman-teman saya, sebagian dari subscriber HM, ada yang menanyakan apakah bisa, apakah dapat kurban dan akikah itu dijadikan menjadi satu. Artinya satu kambing digunakan untuk keduanya. Baik, saya di sini akan sedikit menjawab bahwa dari awal yang namanya kurban itu diabadikan oleh Al-Quran. Dasarnya adalah inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Fasholli li rabbika wanhar. Dalam ayat tersebut kita sebagai umat Islam disunahkan untuk berkurban wanhar. Otomatis korban ini memang ada dasar dalil Al-Qur'annya. Kemudian bagaimana tanggapan daripada ulama-ulama mengenai kurban dan akikah dijadikan menjadi satu? Artinya satu kambing digunakan untuk dua. Ada perbedaan pendapat pada masalah tersebut, yaitu perbedaan pendapat yang sangat tajam yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga Al-Imam Romli. Yang pertama, Imam Romli mengatakan di dalam kitab Bughyatul Mustarsidin, termaktub dalam kitab Bughyatul Mustarsidin, walau dhabiha syatan walau nawa bihi al-udhiyah wal aqiqah adza'ahu anhuma qalahu mimra. Artinya di dalam kitab tersebut mengatakan bahwasanya ketika ada seorang yang menyembelih kurban dan akikah secara bersamaan, maka orang tersebut akan mencukupinya. Kedua-duanya bisa mencukupinya. Bagaimana tanggapan Ibnu Hajar mengenai permasalahan tersebut? Perbedaan yang terdapat pada Imam Ibnu Hajar, dikatakan bahwa Ibnu Hajar tidak bisa akikah dan juga kurban dijadikan satu. Kenapa tidak bisa dijadikan satu? Karena keduanya mempunyai nilai yang berbeda. Kalau akikah itu adalah bentuk pengorbanan seorang ayah, seorang orang tua kepada anaknya, kalau kurban adalah untuk dirinya. Artinya yang dikenakan tuntutan itu adalah dirinya. Hukum korban. Sahabat-sahabat, banyak yang belum mengetahui bahwasanya hukum korban itu seperti apa sih? Di dalam kitab Kifayatul Akhyar dikatakan bahwa hukum korban adalah sunnah kifai. Artinya sunnah kifai itu adalah tuntutan sunnahnya dilimpahkan kepada salah seorang keluarga, tetap sunnah. Ketika ada dalam keluarga sudah ada yang berkurban, maka keluarga yang lainnya tidak disunahkan untuk melaksanakan kurban. Tapi kalau melaksanakan kurban mendapatkan pahala sunnah tidak? Tentu mendapatkan pahala sunnah. Itu yang dimaksud dengan sunnah kifai. Sahabat-sahabat yang saya cintai, lalu ada juga pertanyaan yang masuk di dalam channel kami. Bagaimana? Apakah lebih utama mengkorbankan 1 ekor sapi atau 7 ekor kambing? Seperti yang kita ketahui bahwa 1 ekor kambing hanya untuk 1 orang, tapi
1 ekor sapi itu untuk 7 orang. Lalu mana yang lebih utama? Saya akan menjawabnya berdasarkan apa yang termaktub dalam kitab-kitab salaf. Di dalam kitab-kitab salaf dikatakan inti daripada kurban itu adalah iraqatud dam atau aliran darah. Artinya di dalam penyembelihan 7 ekor kambing dan juga 1 ekor sapi, maka mana yang lebih utama? Maka yang lebih banyak iraqatud damnya atau aliran darahnya yang disembelih, hewan yang disembelih itu mana? Saya kira yang lebih banyak menurut pendapat para ulama itu adalah lebih baik 7 ekor kambing daripada 1 ekor sapi. Lalu bagaimana? Apakah korban itu hanya untuk sapi, onta, ataupun kambing saja? Memang segala jenis bentuk sapi, segala jenis bentuk kambing itu bisa dijadikan kurban. Seperti sapi itu ada kerbau, ada juga banteng, ada juga banteng dan juga kerbau, itu bisa juga dijadikan kurban. Bagaimana dengan jenis kambing? Seperti yang kita ketahui ada jenis kambing domba, biri-biri, atau seperti yang kita ketahui kambing Jawa. Apakah semuanya bisa dijadikan korban? Semuanya bisa dijadikan korban dengan cara atau dengan maksud, dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Apa syarat-syaratnya? Seperti yang kita ketahui di dalam kitab ulama-ulama salaf, syarat-syarat daripada hewan yang bisa dijadikan sebuah kurban, yang pertama adalah unta. Unta tersebut berumur 5 tahun dan telah masuk tahun ke-6. Yang kedua, sapi umur 2 tahun dan telah masuk tahun ke-3. Kambing jenis domba atau biri-biri berumur 1 tahun atau minimal berumur 6 bulan bagi yang sulit mendapatkan 1 tahun. Ketika kambing Jawa, maka 1 tahun masuk tahun kedua. Itulah syarat-syarat umur usia hewan yang akan dikurbankan. Dan juga dalam sebuah hadis dikatakan, man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Majah dan Al-Hakim. Walaupun hadis ini mauquf, akan tetapi hadis ini bisa dijadikan sebagai itibar bagi kita. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang memiliki kelapangan sedangkan ia tidak berkurban, janganlah dekat-dekat dengan musolah kami. Artinya, jangan pandang hadis ini adalah mauquf. Ambil inti daripada hadis ini. Artinya hadis ini mengatakan ketika kita mempunyai sebuah kejembaran di dalam rezeki, ketika kita mempunyai berlebih dalam rezeki, ada baiknya kita berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan dibagikan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sesama muslim. Itulah sedikit penjelasan yang dapat kami jelaskan di dalam masalah kurban. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga sangat singkat ini. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk share dan juga subscribe, komen, like di dalam channel kami, yaitu channel HM Al Narah 2, yang alhamdulillah kali ini kami sudah mendapatkan 1000 subscriber. Doakan kami dan tim tetap istiqomah menjalani atau juga membuat program-program yang bermanfaat bagi teman-teman, sahabat-sahabat semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.